pernah saya temukan, ini saya seperti Pak Mawardi, Pak Kiai Mawardi, sering traveling Pak, ke sana ke sini dan sebagainya. Saya sempat sampai kita di Masjid Raya Medan dan sebagainya, nggak ada dibahas masalah zaitun di sana. Itu artinya betapa hebatnya satu kabupaten kecil di Jawa Timur, khususnya Probolinggo, kecamatan lagi, ini kecamatan ya, kabupaten ya, ini akan muncul embrio besar, nanti akan mewabah dan mengindonesiakan, bahkan menusantarakan, lebih lagi menginternasionalkan zaitun ini yang tidak banyak orang tahu. Makanya saya tadi mohon maaf dengan segala emosional rendah hati, saya ingin nangis ketika Pak Zainal bilang bahwa ingin bangkit lagi. Selalu beliau sharing telepon tengah malam dan sebagainya, dak mereka gitu lah. Saya hanya berpikir never give up, gitu aja, jangan pernah menyerah. Ada harga yang harus dibayar untuk menuju sukses, kan gitu ya Pak Yai ya. Oh ya, seperti itu. Jadi kita benar-benar berpikir bahwa ini kita di ruangan ini, mohon izin berikan waktu Bu, jangan pernah keluar dari bisnis ini. Saya boleh menyebut bisnis saja deh ya. Berikan kesempatan 6 bulan ke depan, kalau tidak ada sesuatu, asal bekerja, asal action, asal berikhtiar, asal bertindak, plus selalu konsultasi kepada orang yang menurut jenengan itu tepat untuk konsultasi. Tolong jangan keluar dari CPA Indonesia ini, jangan pernah keluar dari situ. Karena nun sewu punten, saya juga tahu persis bagaimana nalar beliau di ruangan ini, kecuali Cak Samsul ini kakak saya nih teman-teman sekalian. Kalau boleh tahu, saya banyak belajar dari beliau, saya belajar banyak dari beliau dan keluarga besarnya. Ke rumah Pak Zainal ini yang saya hadapi, ada yang sudah pernah ke rumah Pak Zainal. Kalau saya hadapi, langkah pertama yang saya ketemu di pintu adalah kitab. Ketemu di pintu kedua, lemari isinya kitab semuanya. Di kamar ketiga lagi kitab semuanya, dan semuanya bentuk zaitun. Saya paham itu dari sekian tahun yang lalu. Ada yang kenal Bukowi di sini? Tahu ya Bukowi ya? Bukowi ini adalah teman baik saya. Teman baik saya kenal juga sekian belas tahun yang lalu. Cikal bakal dari bagaimana kami bangun naik turunnya industri ini adalah salah satunya adalah kakak kami ini, Ibu Kowi ini, yang pemerhati dan sering mendampingi Pak Zainal. Seperti itu. Dan masalah testimoni, saya sering bilang sama Pak Zainal, sembari tadi ada masukan dari Pak Yai, Pak Zainal one man show selama ini, dan saya orang pertama yang berharap Pak Zainal jangan pakai cara seperti itu. Betul Pak Yai? Berpuluh tahun saya melihat beliau ini adalah cara sendiri. Tidak akan pernah orang jadi hebat ketika merasa dirinya itu pintar, nggak ada. Nah kemudian beberapa tahun yang lalu, sekitar 10 tahun yang lalu lah kira-kira, saya dorong beliau ini untuk menjadi, ada lompatan selanjutnya, coba bergerak di industri network marketing. Barangkali bulungan bola saljunya, terlepas dari efek dari pekerjaannya adalah uang, itu banyak orang akan merasakan manfaat dari zaitunnya. Seperti itu kan, sudah banyak yang ikuti KTA ya. Jadi Pak Zainal ini KTA di sini ya, KTA itu suatu saat kelak kalau bisa duduk, teman-teman kalau yang belum pernah duduk sama Pak Zainal, coba belajar ilmunya tentang zaitun ini, apa itu dan sebagainya. Saya bukan orang yang hebat di agama, tapi betul-betul jatuh ketika saya melihat bahwa luar biasa sekali Allah menurunkan mukjizat yang luar biasa sekali ini pada kita yang tidak banyak diketahui. Oke, sampai detik sekarang teman-teman sekalian, mohon maaf ini gitu, ngopi santai kan judulnya kan, ngopi santai. Saya sampai di kota Medan, saya baru pulang kemarin dari Karimun Jawa, dari mana-mana dan sebagainya. Itu saya bilang bahwa apa sih al-asrul awal, zaitun itu luar biasanya, mereka banyak nggak tahu, hanya tahunya zaitun aja. Semua kata-kata itu, semua kalimat itu, semua ilmu itu saya tahunya dari Pak Zainal. Pantas kalau saya bilang, saya ingin adik saya ini, guru kita ini harus menjadi orang hebat di Republik ini. Dalam kacamata apa? Izin, tidak karena beliau Pak Yai, teman-teman sekalian, hak lillah, saya orang pertama yang tidak pernah berpikir ragu dengan keilmuan beliau, karena didasari dari kitab, didasari dari keilmuan, didasari dari sumber yang tepat Bapak Ibu sekalian.
Terlepas dari Bapak itu melihat bisnisnya, Bapak coba betul-betul rasakan zaitun itu bagaimana. Saya sampai bilang bahwa beliau ini jangan buat main-main, ini harta karun. Mungkin kalimat harta karun mungkin dari saya ya keluar ya. Oke. Saya pernah satu kali cerita, saya pernah ke Cepu, tahu Cepu Pak ya? Cepu Jawa Tengah. Kemarin ada cerita tentang ada sumur gas yang meledak, kan? Dan saya punya teman yang kebetulan punya sumur 5 sumur di sana di kota Cepu. Itu dia berpikir bahwa kalimat harta karun itu luar biasa, yang tidak bisa diidentikan dengan teknologi. Nah, siapa sih yang mengalahkan produk Gusti Allah? Kan tidak ada. Nah, makanya teman-teman sekalian, selamat datang di awal masa depan, selamat datang di apa yang Anda mau sekarang. Saya mau semua ini keluarga, jangan terkesan karena CPA Indonesianya aja. Nikmati rezeki Allah, rezeki karunia Tuhan, nikmati apa yang Tuhan berikan yang tidak banyak, bahkan ratusan bahkan jutaan orang yang tidak tahu zaitun. Betul ya Pak? Banyak orang yang tahu zaitun tapi tidak tahu zaitun. Sampai sekarang saya masuk ke Alfamart, ke Indomaret, ke apa Circle K dan sebagainya, saya tidak mau asal ambil zaitun teman-teman sekalian. Saya bisa tahu, oh warnanya putih, ini pomas kata Pak Zainal, malah seperti itu. Saya bawa Bu, saya baru pulang dari Pangkalan Bun juga kemarin, bukan ini Pak zaitun, ini pomas namanya, apa Mbak Kowi, perasaan kelima ya. Oke, seperti itu. Jadi tahu, semua hasanah ini didapatkan dari sumber yang tepat, karena Pak Zainal ini tidak sekedar ngomong. Beliau itu berangkat dari kitab. Kita bicara produk dulu di sini, ya kan? Nah, sekali lagi tolong, jika Anda betul-betul mengingat sesuatu dalam sisi ini, tolong cintai salah satunya adalah sebagai pemakai. Rasakan. Saya boleh kenal, Pak, saya boleh kenal jenengan yang pakai lengan panjang siapa? Pak siapa? Ustadz Imron? Siapa? Ustadz Imron ya? Sudah tahu ke zaitun kan? Sudah konsumsi? Sudah. Rasanya apa? Oh, ada testimoni malah. Oke, ada testimoni ya. Saya bermaksud gini, apa yang menjadi, saya pernah belajar di industri multilevel Ustadz. Multilevel, 30 tahun saya di multilevel marketing dengan, ya mungkin sebagian seperti saya, guru saya ketemu sekarang masalah di sini, itu banyak orang yang kenal kita. Tapi belum pernah ketemu bisnis yang berbasis produk seperti ini, unik, zaitun. Oke. Nah, makanya saya maksudnya Pak Ustadz Imron, kalau sudah punya testimoni, tolong sebarkan inilah. Jangan takut untuk ini. Izinkan, biarkan nahkoda dipegang beliau untuk memberikan support yang baik tentang industri kita ke depan, seperti itu. Sampai di sini bahasa saya bisa diterima ya. Saya biasanya bahasanya bahasa Bali. Wah, enggak ya? Bisa ya? Oke, baik. Itu yang pertama. Yang kedua begini teman-teman sekalian. Andai saya boleh mengawal lagi, mengingat lagi kenangan saat saya pertama kali diskusi sama beliau. Ini saya melihat betul teman-teman sekalian, Pak Zainal ini beliau punya mimpi. Lillahi ta'ala. Saya tahu persis dengan segala kelebihan yang beliau miliki. Hanya maksud saya, butuh kita semua teman-teman sekalian, butuh kita semuanya untuk bisa membuat kita itu jadi bersama-sama besar, bersama-sama muncul, bersama-sama sehat, bersama-sama menjadi orang yang lebih baik dari hari ini. Dengan izin Allah, mudah-mudahan beliau ini bisa memberikan pengalaman ini kepada teman-teman sekalian. Itu. Dan setiap kali pertemuan sampai di ujung gunung dan sebagainya, saya tahu persis ini mewakili teman-teman yang belum tahu cerita. Beliau ini tidak ada, tadi Mas Fandi cerita di ujung gunung sampai ada orang yang nggak ngerti ini, sampai apa bahasanya orang keraksaannya, gelagapan mencari sesuatu untuk mendapatkan zaitun. Ini karena olah pikir beliau seperti itu. Ini saya bicara hanya produk dulu. Oke. Satu ketika juga saya pergi ke Sukabumi teman-teman sekalian, ibu-ibu, saya ketemu dengan majelis taklim di Warudoyong di Sukabumi, tahun sekitar hampir 7 tahunan yang lalu ya kira-kira ya. Saat itu saya kejepit Pak Yai, beliau tahu persis itu, kejepit masalah besar dalam kehidupan hubungannya dengan fulus. Dan nah, karena satu testimoni ini luar biasanya, dalam satu kota tersebut itu mewabah zaitun. Testimoninya itu sampai ke Amsterdam produk kita ini. Jadi produk kita ini teman-teman, jangan bilang ini produk murahan, jangan produk yang tidak dipandang.
Saya pelaku langsung, ini mohon izin sangat, saya tijibel sama beliau untuk keilmuan. Pernah satu kali saya ngisi majelis taklim, itu salah satu ibu-ibu, kebetulan beliau ini orang ada gitu, beliau sangat percaya sekali dengan zaitun. Dia sampai beli sekian botol zaitun saat itu. Dia terbang ke Amsterdam waktu di Belanda. Yang terjadi di sana pun terbantukan dengan masalahnya, beli lagi dan sebagainya. Artinya apa? Jangan pernah merasa takut mengkonsumsi zaitun. Jangan pernah merasa minder memproduksi zaitun. Jangan pernah merasa kecil hati, bahkan ya kalau saya bilang menyadur bahasa beliau, ini kalimat sumpah yang Allah berikan kepada kita. Seperti itu. Oke? Sepi? Ayo tepuk tangan yuk. Nah, gitu ya. Oke. Izin, saya memang tidak bisa banyak. Saya hanya ingin memberikan dorongan terutama kepada Nahkoda CPA Indonesia ya. Saya betul-betul pengen beliau ini menjadi garda terdepan dalam membangun kiprah manusia dalam hal ekonomi dan kesehatan. Saya mendengar juga tadi diskusi sama beliau akan membuat inovasi lagi dan sebagainya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendukung aja. Kalau tidak, ayolah, barangkali kita akan bisa mengambil manfaat seperti itu. Oke. Dan selanjutnya ini saya dengar kabar bahwa Pak Zainal ini akan memberikan satu peluang yang sangat besar sekali. Peluang yang membuat kita jadi, tadi saya bilang bahwa tolong kalau bisa jangan pernah keluar dari 6 bulan ini. Buat itu aja Pak Zainal, jangan setahun. 6 bulan ini dengan izin Allah, asal belajar dari Pak Yai dengan pembangunan support system. Karena bisnis ini setengahnya walaupun zaitunnya bagus, duitnya bagus, tapi kalau sikapnya nggak bagus, kita tidak akan bisa mendapatkan itu. Nah, beruntung Bapak Ibu sekalian, beruntung saya kenal betul Pak Yai Mawardi ini, yang memang terlahir dari edukasi, membangun paradigma orang tentang pembangunan jati diri. CPA Indonesia ini beruntung punya orang-orang yang tepat, bukan orang baik Bapak Ibu sekalian. Saya kenal betul ini Pak Fandi, saya tahu persis beliau bertahun yang lalu. Saya ketemu lagi saudara saya Pak Chandra. Makanya ketika Pak Zainal cerita tentang beliau-beliau ini, saya jujur, karena niat kami waktu itu ingin membawa ini besar, diketemukanlah pada akhirnya orang-orang yang menurut saya tepat. Tolong Bapak Ibu sekalian, hari ini saja dengan rendah hati berikan aplaus yang luar biasa untuk Pak Yai Mawardi, Bapak Chandra, dan Pak Fandi ini, sekaligus kita semuanya. Yuk kita jadi keluarga sekarang. Seperti itu. Jadi keluarga, dan berharap saya janji tidak akan pernah, walaupun mungkin tidak banyak beredar di sini, tapi saya juga akan bantu kawal bisnis ini, tentunya dengan cara kerjasama yang baik dengan Bapak Yai, beliau-beliau dan teman-teman sekalian semuanya. Boleh tanya satu kali, siapa sih yang pengen sukses di sini? Semuanya. Oke, catat waktu sekalian. Masya Allah, semua pengen sukses ya? Sekali lagi, satu lagi, mohon maaf, seperti umum orang tanyakan, siapa pengen sehat kira-kira? Oke, sudah, terima kasih teman-teman. Kalau Allah boleh berikan, kita minta doa kepada beliau, ruangan ini menjadi sejarah. Saya ingin nanti kalau bisa, saya ingin sekali, permintaan saya, mohon sangat, saya bukan siapa-siapa, kalau Allah boleh ruangan ini semua nanti foto bersama. Ruangan ini semua foto bersama. Ini akan jadi sejarah teman-teman sekalian. Oke, saya mungkin sepulang dari Brunei mungkin akan sowan ke sini lagi. Saya hanya berpikir bahwa saya tidak mau lagi zaitun CPA Indonesia ini goyang. Saya tidak mau lagi itu, izin. Apalagi saya ketemu sama Pak Yai dengan hormat, saya mohon bimbingan untuk yuk kawal bersama-sama dengan keahlian yang mungkin kita bisa bantu. Saya pun berjanji saya juga akan sering mengawal CPA Indonesia dalam kacamata kemampuan saya. Seperti itu. Ya Pak Yai, saya mohon izin kepada Pak Yai pribadi, ternyata Indonesia banyak yang belum tahu. Jangan Indonesia banyak. Saya baru pulang dari mana-mana juga nggak ada yang tahu. Hanya satu cerita kecil, saya baru pulang dari, kalau nggak salah dari Tarakan, itu ada sabun kecil Pak, itu zaitun tapi persentase kecil. Nah, CPA Indonesia akan menjadi pelopor, menjadi basis bagaimana zaitun Indonesia dikelola CPA Indonesia ini akan mewabah seperti itu. Dan kita bagian dari orang yang besar itu, seperti itu. Ya, rasanya saya tidak banyak Pak Ustadz Zainal dan ini, tapi saya yakin
hati kami sama dengan Bapak Ibu sekalian, kita ingin maju. Kalau sekali lagi hasil uang itu adalah efek. Yang penting bagaimana sikap hati kita untuk mencintai CPA Indonesia ini di luar konteks Allah dan sebagainya. Cintailah ini, menikahlah kalau boleh dengan CPA Indonesia ini. Itu. Jadi kalau itu menjadikan diri Anda menjadi itu, maka insya Allah CPA akan memberikan yang lain. Bukankah tolong berikan kepemimpinan kepada satu orang yang bisa memberikan dampak kepada ribuan orang. Hari ini juga saya bermohon atas nama keikhlasan hati, atas nama rasa terima kasih Allah kirimkan, mari kita lihat sama-sama Pak Zainal sekarang. Mohon izin berikan rasa hormat terima kasih kepada beliau. Oke, dan mari kita tepuk tangan Pak untuk beliau atas karya beliau. Apa kata bahasa orang Klaksan, tak nyapok kita Pak, tak nyapok kita kalau belajar mengikuti 25 tahun penelitian beliau. Luar biasa Pak, saya tahu persis bagaimana dia harus turun gunung dan sebagainya. Hari ini kita ketemu dengan langkah yang tepat seperti itu. Oke? Mudah-mudahan semua di ruangan ini, saya izin, mari kita berlomba 6 bulan ke depan yang nanti akan dipaparkan oleh Ustadz Zainal, menjadikan kita menjadi orang yang memang betul-betul jadi jati diri, punya harga diri yang lebih manfaat banyak orang, seperti itu. Oke, saya maunya itu jungkir balik Pak. Saya kebetulan orang panggung juga seperti Pak Fandi, cuman beliau masih garang, saya agak melentur sekarang. Saya ingin jungkir balik demi untuk menyemangati bahwa jika Anda membuat coba-coba bisnis ini, mohon maaf, ini produk Tuhan, ini produk Allah. Allah tidak akan memberikan keraguan memberikan zaitun ini untuk dikonsumsi, kan? Allah tidak pernah memberikan keraguan sedikit pun tentang produk zaitun ini. Pak Ustadz Mawati sangat, saya dengar sudah nulis buku ya. Allah tidak pernah membuat ragu-ragu menciptakan pohon ini untuk dijadikan bahan kesehatan. Kalau Pak Zainal bilang semua dengan izin Allah akan dibantu kecuali ilasam, ya Mas, kecuali kematian. Maka yuk kita berlomba. Selamat datang sekali lagi di awal kesehatan, selamat datang di awal masa depan. Kita bersama-sama. Apa kabar? Sehat, sejahtera, bermanfaat. Ini aja yang semangat ya. Sekali lagi, saya biar tahu Pak, biar saya dengungkan ini di Bali. Ini udah istri saya kebetulan gatel. Beliau ini orang dinas yang nggak tahu sama sekali saya simpen zaitun itu, dipikirnya tukang buat pijet Pak. Begitu sekarang melihat begini terbelalak oleh pikirannya, iya ya Mas, ternyata zaitun itu ya ini rambut suamimu ya kayak gini ini. Wah kalau nggak pakai zaitun mungkin putihnya melebihi putihnya apa gitu kan. Nah ini Pak, ini salah satu. Oke, sekali lagi, apa kabar? Oke ya, saya mohon yang paling terakhir, saya berharap mudah-mudahan teman jadikan bahan pendidikan ini, bahan bisnis ini, bahan usaha ini, jangan pernah merasa orang pintar Bapak Ibu sekalian. Mohon izin Pak Wadi, dan jangan pernah menjadi orang pertama dalam hidup, selalulah menjadi orang kedua. Mohon maaf karena ini pembelajaran. Kalau kita sudah merasa diri kita pintar Pak, diri kita tahu, diri kita udah kuasai, tetap kita nggak bisa seperti itu ya. Saya berharap, saya juga nggak sabar menunggu apa namanya ya, Pak Zainal memberikan dampak positif dengan 6 langkah. Boleh nggak Pak saya ambil juga itu 6 bulan itu? Kok kayaknya saya ingin berangkat lagi bersama-sama teman-teman di sini. Boleh nggak Pak saya bilang saya mobil tambah 1 lagi, boleh kan? Boleh kan? Iya kan? Boleh kan ya? Boleh kan? Kita sama-sama, saya pingin Pak yang ambil 6 bulan ini mau kita ambil. Yang mau ambil 6 bulan challenge ini siapa? Tolong Pak, mainkan ini di hati. Sebagai imbas dari pendidikan, saya belum pernah, karena memang background saya, ini Pak Fandi tahu, saya belum pernah dalam membangun industri jaringan itu, belum pernah, tidak namanya beriwat, belum pernah. Segampang CPA ini kalau kita nggak dapat nun sewu, mungkin ruqyah kali ya. Ini peluang besar kita untuk kita dapatkan sesuatu di bisnis CPA Indonesia. Makanya tolong banget, yuk punya kekerabatan mentality yang bagus, punya kekerabatan yang yes I can do it gitu loh. Ya saya bisa lakukan ini seperti itu. Oke. Terima kasih juga saya ucapkan kepada kawan-kawan semua yang tidak sama sekali berpikir, tapi kelak tanggal 22 kalau Pak Zainal bilang tolong jangan pernah tinggalkan itu. Ada dentuman keras nanti di 22 yang tidak Bapak Ibu tahu itu. Betul ya Pak Zainal ya?
tanggal 22 sekaligus promo untuk hadirkan Bapak Ibu sekalian. Tanggal 22 ada apa itu namanya tuh, gala peresmian kantor, dan ini lahir dari sebuah kota yang tidak dipandang oleh Indonesia. Oke, sekarang Probolinggo akan muncul menjadi barometer pertama dan terbaru mengalahkan kota-kota yang selama ini jadi legenda. Ya. Dan saya dengan izin Allah, jika Allah berikan kelebihan yang lain-lain tentang kesehatan dan semuanya, saya juga akan ikut kawal Pak CBA Indonesia ini, melihat kesungguhan dari beliau. Saya ketemu Pak Kiai, saya ketemu Mas Chandra, ketemu Pak Fandi, luar biasa. Terima kasih. Mungkin kalau bisa sharing-sharing nanti di awal dan terakhir nanti kita bisa sambung seperti itu ya. TikTok dan sebagainya boleh, dan kalau boleh mau minta nomor telepon saya kayak ini ya. Boleh, karena saya juga berpikir bagian dari CPA Indonesia. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.